bahas tentang jaringan tumbuhan, maka kita lanjutkan ke jaringan hewan ya. Jaringan hewan ini terdiri atas beberapa jaringan, kita bahas satu-satu langsung ya. Yang pertama itu adalah jaringan epitel. Jaringan epitel ini adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau organ tubuh. Nah, di sini ada jaringan epitel yang melapisi bagian dalam kita sebut sebagai jaringan endotelium. Berikutnya, macam-macam jaringan epitel berdasarkan bentuk dan susunannya. Karena bentuk dan susunannya jaringan epitel itu berbeda, maka dia itu bisa dikelompokkan dalam 5 jenis epitel. Yang pertama adalah epitel yang bentuknya pipi, bentuknya kubus, bentuknya silindris persilia, dan epitel transisional. Nah, sekarang karena bentuk dan susunannya berbeda, maka fungsi epitel pun berbeda-beda. Yang pertama adalah sebagai pelindung atau proteksi. Biasanya epitel pipi berlapis banyak. Itu digunakan sebagai pelindung ya. Yang berikutnya epitel yang berfungsi sebagai kelenjar. Biasanya epitelnya epitel kubus atau silindris bersilia atau silindris. Ada saluran pencernaan ya contohnya. Nah, yang berikutnya penerima rangsang reseptor disebut juga epitel sensori atau neuroepithelium. Nah, berikutnya pintu gerbang lalu lintas zat, biasanya epitel pipi selapis. Karena selapis ya, jadi dia bisa melakukan transportasi antar zat. Nah, yang jaringan kedua pada jaringan hewan yaitu jaringan otot ya. Nah, yang kita kenal jaringan otot itu ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan otot polos, otot jantung, dan otot rangka atau otot lurik. Kita bahas ciri-cirinya, bedanya apa? Bentuknya, kalau otot polos itu gelondong. Dan kalau otot jantung itu serabut bercabang. Ini kekhasan dari otot jantung ya, yaitu memiliki bentuk serabut bercabang. Sedangkan otot rangka berbentuk serabut memanjang. Intinya satu di tengah, otot jantung 1 atau 2 di tengah, otot rangka banyak di tepi. Warnanya itu warnanya polos, makanya disebut dengan otot polos ya. Otot jantung itu lurik, otot rangka itu lurik. Cara kerjanya involunter atau tidak disadari otot polos ya. Otot jantung juga involunter atau tidak disadari, sedangkan otot rangka itu volunter atau disadari. Reaksi terhadap rangsang, otot polos itu lambat tapi tidak cepat lelah, sedangkan otot jantung kontraksi teratur. Sedangkan otot rangka, reaksi terhadap rangsangnya cepat dan kuat tetapi cepat lelah. Contohnya terdapat pada usus organ dalam, usus, lambung, sedangkan otot jantung pada jantung dan otot rangka melekat pada rangka atau pada lurik. Kita lihat, nah ini jaringan saraf ya. Nah, jaringan saraf dibentuk oleh sel-sel saraf atau neuron. Satu neuron dibentuk oleh badan sel, dendrit, dan akson. Nah, dendrit fungsinya untuk menerima rangsang dari neuron lain, sedangkan akson berfungsi untuk meneruskan rangsangan tersebut ke neuron berikutnya. Ujung neuron yang satu dan ujung neuron yang lainnya saling berhubungan membentuk sinaps atau hubungan antar sel. Nanti jaringan saraf tersendiri akan dibahas di sistem saraf ya. Ini contohnya. Nah, ini tadi, jadi ini dendrit penerima rangsang dari luar ke badan sel. Sedangkan akson meneruskan rangsangan dari badan sel ke sel lain. Berikutnya adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong fungsi utamanya adalah jaringan penyokong atau penguat ya, memperkuat tubuh dan menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Contoh dari jaringan penyokong adalah jaringan ikat,
yang terdiri atas serabut, sel-sel, dan cairan ekstraseluler. Bagian serabut dan cairan ekstraselulernya disebut dengan matriks. Berdasarkan matriksnya, jaringan ikat itu dibedakan menjadi ikat padat dan jaringan ikat longgar. Nah, fungsi jaringan ikat adalah melekatkan satu jaringan ke jaringan lain, membungkus organ-organ, mengisi organ di antara organ-organ, menghasilkan kekebalan tubuh. Nah, yang berikutnya adalah masih merupakan bagian dari jaringan penyokong, yaitu jaringan tulang keras. Kenapa disebut dengan tulang keras? Karena tersusun atas sel-sel tulang keras atau kita sebut sebagai osteosit. Nah, matriksnya banyak mengandung zat perekat kolagen dan zat kapur ya ini, atau CaCO3 ini yang menyebabkan tulang itu menjadi keras. Berdasarkan susunan matriksnya, jaringan tulang dapat dibedakan menjadi jaringan tulang kompak atau keras dan jaringan tulang spons. Ini kalau rapat ya, sel-selnya rapat, kalau ini sel-selnya renggang. Nah, sekarang jaringan tulang rawan atau kartilago, dia terdiri atas sel-sel yang banyak mengeluarkan matriks yang disebut kondrin. Asal jaringan tulang rawan kalau pada anak-anak itu berasal dari jaringan ikat embrional atau kita sebut sebagai mesenkim. Sedangkan pada dewasa dibentuk oleh selaput tulang rawan atau perikondrium yang banyak mengandung kondroblast. Nah, jaringan tulang rawan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kartilago hialin apabila matriksnya jernih dan transparan, kartilago elastis apabila matriksnya sedikit keruh, kuning-kuningan, serta banyak mengandung serabut kolagen yang berstruktur jala, dan terakhir adalah kartilago fibrosa apabila matriksnya keruh dan gelap, serta serabut kolagennya membentuk suatu berkas dan tersusun sejajar. Yang berikutnya masih termasuk jaringan penyokong atau jaringan penyokong ya. Yaitu jaringan darah dan getah bening atau limfe. Jaringan darah terdiri atas sel darah, yaitu sel darah merah eritrosit dan sel darah putih leukosit. Keping darah trombosit yang berperan dalam pembekuan darah. Plasma darah, komponen terbesarnya adalah air, fungsinya untuk mengangkut sari makanan, hormon, zat sisa metabolisme, dan lain-lain. Jaringan darah pun akan lebih spesifik diterangkan dalam sistem peredaran darah atau sistem transportasi. Jaringan limfa, yaitu menyebar melalui pembuluh limfa, terdiri atas cairan, limfosit, dan zat-zat lain. Fungsinya untuk kekebalan tubuh, adanya limfosit juga untuk mengangkut cairan ke jaringan, protein, lemak, garam mineral, dan zat-zat lain dari jaringan ke pembuluh darah. Yang berikutnya adalah jaringan lemak. Nah, jaringan lemak terdapat di bawah kulit, tersusun atas sel-sel adiposa, fungsinya sebagai cadangan makanan dan pelindung jaringan-jaringan di bawahnya. Oke, sekian tentang jaringan